Udah selesai, sekarang sedang doa. Doa di dalam hikam itu gimana ya? Hikmah-hikmah dari 1 sampai selesai dijadikan redaksi doa gitu oleh beliau. Jadi silakan nanti ya seminggu sekali bacalah doa hikam itu supaya hikamnya produktif, jadi pengetahuan dan jadi sifat, asup jadi doa ya. Baik, betul ya, sisam ya. Hikmah keberapa sekarang? 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan. Ini tangan. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyahi la min haitsu dalilu alaihi wa lam yuwasil ilaihim illa man arada ayyusila ilaihi. Ya. Kita lihat dulu urut-urutan manusia. Ada tertinggi Rasul. Martabat tertinggi manusia adalah Rasul. Rasul juga ada ulul azmi. Tapi yang tertinggi Sayyidul Anbiya adalah Nabi Muhammad. Muhammad, ulul azmi, para rasul yang 313, lalu para nabi. Setelah para nabi adalah para wali. Sering ada yang mengatakan setelah para wali ulama. Saya tidak termasuk orang yang membuat nomor urut. Setelah para wali adalah ulama. Dengan hormat pada ulama, tidak dijamin orang berpredikat ulama pasti soleh, kecuali kalau ditambahkan setelah para aulia adalah al ulama ussolihin. Gitu kan lah, dengan hormat. Ketika ulama dianggap jaminan keagungan tanpa memperhatikan akhlak gitu. Ya. Nah, kalau para nabi teknis atau sebutlah aturan main untuk menyatakan nabi lebih mudah sebenarnya, sebab manusia didatangi malak Jibril, diberi wahyu. Kalau diperintahkan untuk mendakwahkan, rasul lah dia rasul. Kalau tidak diperintahkan mendakwahkan, dia adalah nabi. Nabi Muhammad ya nabi ya rasul. Setiap rasul pasti nabi, tidak setiap nabi rasul. Rumusnya mudah. Di satu pihak nabi diunggulkan oleh Allah. Di lain pihak Allah dalam hadis qudsinya menyatakan ada hambaku yang bukan nabi, bukan keramik master dari Jepang,
tapi kualitasnya gitu setara, kualitasnya setara. Sampai Rasul pernah bersabda, ulama ummati, ulama umatku yang soleh lah, kudu yang soleh nama. Data dijamin. Masalahnya sekarang banyak ulama gadungan ya, bukan apa-apa. Katsirul khutbah qalilul ulama, banyak pembicara tapi sedikit ulama. Ulama pun banyak gadungan, apalagi didorong dengan kepentingan politik. Sering partai-partai supaya disebut partai bagus, dalam propagandanya bahwa di pihak kami pun banyak ulamanya gitu. Dikumpulkan, sediakan sorban, biji putih, lihat kami. Padahal ketika dicek ilmunya, manusia-manusia bobrok, ulama pencilat, bikin proposal, laporan pesantren, dapat dana sekian, pesantrennya nggak ada, bohong. Jadi ada konspirasi antara mafia dana dengan ulama gadungan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu. Ta'awud lagi kudu 70 kali itu. Ya. Kalau Nabi seperti tadi, kalau ulama cukup diketahui ngomongnya, baca kitabnya, keukurlah. Yang satu ini yang sulit, mengetahui wali. Sebab wali tidak seperti Nabi. Kalau Nabi mengatakan ana Nabiullah, aku Nabi Allah, mana buktinya? Tah mujizat gitu, diperlihatkan aja keluar biasaan. Seperti Nabi Musa kan dulu, Nabi Musa apa, tangannya dimasukkan, dikeluarkan lagi, ngagebur gitu ya. Yang disebutkan baido itu bukan jadi putih, ngagebur. Nabi Muhammad, ana Rasulullah, aku Rasulullah. Buktinya keluar air dari telunjuk. Kalau wali nggak boleh ngaku, aku wali Allah, bohong. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Subhanallah, maha suci zat Allah. Lam yaj'alid dalil ala uliyai. Tidak membuat dalil, artinya tidak membuat suatu tanda-tanda lah, benar. Seling orang kecele, mana wali, mana istidraj. Bahkan kadang-kadang lebih hebat tukang istidraj, memperlihatkan kehebatan. Bahkan kadang-kadang wali naeleh ku tukang istidraj. Itulah kesucian Allah. Sampai keluar istilah la ya'riful waliyya illal wali. Hanya sesama papada wali deh. Untung kita udah mengenal tadi kueh bolu. Sebab wali tidak pernah merasa dirinya wali. Jadi bedanya begini. Ada kalau hikmat, orang mengamalkan sebuah doa yang memang sudah biasa, bila mana terpenuhi saumnya, wiridnya, maka kita berkemampuan itu hikmat. Hikmat dalam huruf khos, hikmat menurut kelompok tertentu ahli doa. Hikmat yang sebenarnya mana sih? Ya hikam. Hikam itu jamak daripada hikmatun. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Apa hikmat itu?
pengetahuan yang mendalam. Kita juga sering mengatakan, aduh banyak musibat, mudah-mudahan ada hikmatnya. Artinya mudah-mudahan ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh kita sekarang. Yang dimaksud hikmat di situ begitu. Ada lagi yang disebut ahli hikmat, ilmu hikmat. Saya bisa ngomong karena saya pernah jadi gitu. Dimulai belajar dari Salaeri, pengersa Ang Abdullah, Ang Sofyan. Terus saya ke Jamudipa, terus saya ke Panguragan. Sampai selesai Mamba Usulil Hikmah. Pokoknya biasanya dibilang hikmah tah lamun geus teu pika mencit domba. Hideng sudah dibeli kepala ansimah. Itu dinyatakan orang yang sudah tuntas di dalam ilmu hikmat. Saya dulu tidak tahu tarekat. Yang saya tahu ya pulang dari pondok ngurus santri, ngawuruk, beres ngawuruk. Nah ngawuruk bungkul ya profesi itu aya kene. Oh ternyata masih punya kemampuan lagi di bidang ceramah. Jadilah mau balik gitu. Ya dalam rangka namah-namah meuli bea saja gitu dulu. Karena dari santri tidak bisa diharapkan kan. Mualah ngurus santri wungkul karena bisa boga duit jutaan hese lah. Ya, jadi mau balik. Kalau saya sekarang ngomong tabligh hayang duit, saya pernah begitu gitu. Pengalaman. Jangan sampai pengalaman pahit saya dialami oleh orang lain. Pengalaman buruk maksudnya. Sebab jadi mau balik gigituan dia ternyata teu barokah gitu. Tapi sering-seringlah untuk ikhlas itu kan jebatannya ria dulu. Untuk ikhlas jebatannya toma dulu. Kalau saya melihat orang sedang toma yaitu namanya pepotongan saya bareto gitu. Lalu saya berpikir, geus laku jadi mau balik, diajak lagi di politik. Nambah deui profesi saya jadi kiai politik. Waktu itu sedang jaya-jayana Golkar panu. Lamun teu ngilu teh malah urang di carekan wae hukum. Oh gawe lah gitu-gitu tuh. Tapi alhamdulillahnya lagi karena saya belajar ikhlas, jadi ujung-ujungnya saya menegakkan syariat Islam itu. Orang jadi kadinya ning pejajian begitu. Lain hayang jadi anggota dewan. Gitu. Saya beberapa kali dicalonkan dan calon kuat karena ketua MDI mankana roisa MDI bahwa calonun dulu itu begitu rumusnya. Saya jadi ketua MDI 25 tahun nggak pernah ditawari. Kenapa tidak mau? Bukan tidak normal, wajar-wajar orang ingin jabatan dan berpeluang. Dipikir-pikir rek naon saya sebab saya melihat banyak kiai aktif teng di politik pesantren rajat. Ya. Jadi dari pesantren menjadi STH, sekolah tinggi hayam. Pesantrennya jadi kanang hayam. Ada bukti kiai pulan. Saya tahu, mau ngasihin gitu. Itu maka saya tidak mau ke dewan. Jangan tersinggung, bapak yang senang gitu. Tafadhol. Tapi saya enggak. Ila kalila naon deui ya aya keneh ilmu teh aya keneh euy nyata kita ngalah hikmat. Buka praktek biasa we nu hayang didoakeun anu ngenta azimah nu ngenta sabuk nu ngenta wapak hayang dieusi badan praktek itu. Unan pajajan pre di bidang gitu. Akhirnya sayanya jadi tamak, jadi toma mun peuting mikiran kira-kira esuk saya mah sabaraha. Mereka sebarat, saya jadi begitu gitu. Dan orang juga bukan ingin takwa, tapi yang didoakan wungkul. Rasa-rasanya Rasul tidak memposisikan diri jadi tukang gitu benar. Lain warasatul anbiya kieu wungkul Pak. Maka saya belajar zikir. Belajar zikir. Jadi
Kalau hikmat, kita mendapatkan ijazah doa dan sudah ditajribah doa itu untuk anu gitu. Keur hampang letah ya, keur pameruhan ya, keur rezeki ya, keur macam-macam kan. Li anu lihat khuzinatul asrar. Saya tidak anti ilmu hikmat. Yang sering keliru itu tukang hikmat, nah berubah tujuan dari tadinya menolong orang jadi mencari uang gitu. Halal kena wae deh. Tong make istarobihi samanan kulila itu bisa tong sok ngagogoreng batur. Ya. Ini mau kemana Pak Jajan? Ini mau masuk ke juz 2 161 prologna gitu dulu. Sebab sering kita nanti sulit membedakan mana nu ahli hikmat, mana nu wali gitu. Antara lain dipelajarinya, lihat dia pengamal tarekat bukan, tarekatnya mutabaroh enggak. Jadi prestasi yang dia miliki limpahan karomah itu orang ibadah ikhlas tidak ingin apa-apa oleh Allah diberi, itu karomah. Kalau hikmat kita ibadah ingin diberi, kan sakit ya tipis membedakannya tipis. Bahkan banyak ahli profesi hikmat tapi dia pengamal tarekat. Ini susah ngebedakeun ya. Yang jadi keluar kebiasaan dia hikmatna tarekatna gitu. Kadang sering gitu. Nah, subhana malam ya jali dalil ala auliyai illa min haitsu dalil alaih. Kecuali sekira-kira petunjuk untuk kewalian itu. Walam yusil ilaihi illa man arada ayyusilahu ilaihi. Dan Allah tidak mewusulkan, tidak menjemput, menarik orang kecuali yang kehendaki aja gitu. Bisa jadi si ini mengamal tarekat juga berpuluh tahun tapi oleh Allah tidak dijemput ke arah itu. Bisa jadi orang baru tapi sudah dijemput karena ada asar ibadah leluhurnya gitu. Mohon maaf, saya termasuk manusia sensasi. Di lingkungan Suryalaya saya dianggap sensasi. Sensasi tenang gitu, bikin kaget orang. Wong baru 4 tahun sudah diangkat wakil. Lebih hebat lagi Tengku Sulpan, baru datang ke Suryalaya dari Aceh sudah diangkat wakil. Ieu naon teuing teh nyaho. Teu kudu dipikiran. Capek-capek mikiran. Sebab mursyid pertimbangannya ada pertimbangan otak, akalnya, ada pertimbangan ruh, ada istihoroh. Istihoroh kita kan istihoroh orang mah lamun alus ngenta isyarat hejo gitu. Ya bisa aja lah, silakan aja, itu juga pekerjaan baik. Tapi kalau di kelas mursyid bukan istihoroh minta isyarat-isyarat gitu, langsung berkomunikasi dengan Allah, menunggu. Seperti halnya Pak Wahbi waktu di Amerika. Saya tugaskan beliau supaya tolong sampaikan informasi TKN, Tarekat Qadriyah Naqsabandiyah dari jalur Suryalaya di sana. Lalu beliau melaksanakan dakwah dan orang Indonesia yang di sana banyak ingin yang talqin. Saya ditelepon, "Ajengan, gimana? Tugas sudah saya sampaikan, banyak yang ingin talqin. Saya lapor ke Suryalaya." Kata Abah, "Jajan saja berangkat." Aduh, administrasinya agak rumit ke Amerika, apalagi namanya Zainal Abidin di musim banyak curiga ya. Nah, itu saya tahu. Nah, bagaimana pengesaba? Tunggu 5 menit, istikharah dulu lah beliau. Baru ada telepon lagi, silakan mentalkin. Jadi Pak Wahbi diangkat wakil talkinnya di Amerika, emergensi gawat darurat, per telepon. Tasawuf modern itu nggak kaku tasawuf, ya nggak kaku.
Besoknya pulang dari sana, datang lagi ke Abah, mengembalikan. Karena merasa bahwa tugas tadi gawat darurat. Cuma pengarsa Abah mengatakan, tidak usah dikembalikan. Berlanjutlah beliau. Sampai sekarang beliau kita yakin. Subhana malam ya jalid dalila ala uliyaihi la min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyasha. Baca syarah supaya lebih jelas lagi. La dalila 'ala Allahi siwahu wala usula ilaihi wala usula ilaihi nanti bi ghairihi wa kadzalika auliya'uhu wala makana al-wusulu ila Allah ta'ala la yakunu illa bil inayati wal khususiyati wa yastahilu ay yakuna bi talabin aw sababin. Ya, yastahilu ay yakuna bi sabab bi talabin. Jadi untuk usul itu dihayang-hayang gitu. Lanjut. Kana auliya'uhul mahsusuna bil qurbi minhu kadzalika lama khala'a alaihimul khal'ul adimatu wa tawallahum biminahil jasimati fastafahum li nafsihi wa ikhtasahum bimahabbatihi wa ansahu wa taharu bimahabbatihi wa unsihi. Unsi itu mesra ya, bermesraan. No. Wa taharu asrarahum min ajnasil aghyari wa sana qulubuhum bima bahum wa sana qulubuhum bima qulubahum bima auda'a fiha minal anwari wal asrari. Terus fakanu lidzalika sufiyatu fi ibadihi wa khabiyahu bi biladi. Jadi lebih kita kan menduganya orang ingin jadi wali, setelah jadi wali ingin sebutlah mimpin manusia gitu ya, dakwah gitu, supaya lebih tajam lagi dakwahnya, menggerakkan manusia. Bayangan kita bisa begitu. Ketahuilah tugas dakwah jadi wali ke kudu amar ma'ruf nahi munkar, itu kewajiban semua. Mohon izin, mohon maaf kalau salah, perbaiki saya kalau salah, kalau melihat syarah. Jadi mau ngomongnya saya ngomongnya. Jadi para wali magia Allah itu punya kemauan hayang boga babaturan. Aduh, mohon izin, babaturan ulin minangkanalah mencara ulin mah. Tapi bukan kawan main. Babaturan teman bermesraan gitu. Semua Pak, saya tahu. Presiden lah, pemimpin apapun. Kita kan menduga kalau presiden mah tara ulin, tara heureui. Formal we di kantor. Enggak Pak. Dulu ada TV nakal, Orang-orang besar ditampilkan kekanak-kanakannya. Bill Clinton sedang main boneka. Bapak mungkin menduga ajikan jajan mah serius aja lo mana tahu. Rapat ngaji, enggak Pak, saya sering belon Pak. Ada unsinya, elek jeung saha. Karena itu orang yang jadi ajudan pasti harus tahan rahasia kan. Hitut lah, naon lah, wak-wak lah. Aya nu kitu na kabeh pemimpin-pemimpin, ulama-ulama besar, syekh itu. Mama Ceh Rasas dulu apa? Mayor dahar ka gunung mencit domba. Ada. Aya kitu anak ulah dikira
nu disebutkeun lamun jelema rek jadi hamba Allah teh meuni teu meunang kitu, teu meunang bungah-bungah. Kadang-kadang sok kieu bahasa parabane nafsu ge sakali-kali mah euy. Paraban nafsu teh lain anu haram, jinah, mabok, entong tempat. Teu mah dosa. Nya seperti heureui nonton TV. Bari dikir nonton TV-na. Jadi jangan diduga bahwa yang disebutkan tokoh-tokoh itu habis dengan ketegangan saja gitu, enggak ya. Nah sekarang bukan menyamakan Allah dengan tokoh, bukan. Allah juga ada gitunya gitu, punya pursoh ya, punya kesenangan gitu. Di antaranya kesenangan milihan jelema bedol gitu, ruh kutsinya dibawa ke situ gitu, bergaul dengan dia. Orangnya di bumi, Pak, orangnya di bumi. Biasa-biasa. Kadang orang sendiri nggak sadar bahwa dia ruhnya sudah di sana, kutsinya. Karena itu sulit, nggak bisa orang. Ketahuilah hadirin bahwa ruhul kutsi saya sudah di sana, nggak bisa. Biasanya pengakuan terhadap seseorang sampai ke tingkat takwa sempurna alias wali tadi adalah pengakuan dari orang yang ikut mengamalkan amalannya dan ikut robitoh pada ruhnya gitu. Si ini mengakui, aduh, alhamdulillah saya mengalami terima kasih. Kita sendiri naon gitu, ternyaho gitu. Jadi nanti semakin banyak yang merasa pengakuan aja gitu. Dari tidak ada pelantikan ya, pelantikan wali gitu, tidak ada. Atau surat dari malaikat, umpamana kamu telah menjadi waliullah, nggak ada. Apalagi bikin surat sendiri, suara ada gelau teman. Surat kesorangan manusia. Nahonan tuh abdi ieu diangkat iraha, diangkat teh gagabah ngomong. SK segala macam. Nya SK wali nikah ku KUA bisa. Ada bayangan? Jadi mungkin supaya Bapak nanti pulang dari sini sudah ditalkin dzikir, ngaji hikam, ngamalkeun ieu iraha jadi wali. Nah saya bisi gitu. Entong harap begitu. Oh ya ipanya teh geus ngaji hikam di ijazah dzikir teh diamalkeun sakitu 10 poin kayak jadi wali gitu. Henteu. Hatur uninga, tahu saya. Bahasanya kudu make kitu sugan, tahu saya. Anak oge caritana nu karek 20 tahun diajar dzikir. Kieu. Sok ayeuna mun dititah coba cacaknya pajadian kaluarkeun karomatna tuh lauk ti ditu cenah ngangkat ka dia ngangkat teu daek ka teu da karomat mah lain heureuyan apa perlunya pamer paling hayang kasebut kalakah leungit karomat mah gitu-gitu mah. Syekh Hasan Basri, Kiai Haji Hasan Basri Cicurug, salah seorang tokoh tarekat di Sukabumi, pernah debat dengan pemimpin Belanda, duka sa Belanda nantinya, pastur Belanda, karena beliau orang Cicurug, lebih tahu lah. Pastur dari kelompok Belanda, pendeta pastur. Persoalannya adalah bahwa Kiai Hasan Basri mengatakan setiap air ada ikannya gitu. Duka disebutlah keceplosan gitu da urang geus nyaho teh ayeuna teu setiap cai aya laukan teu kan loba. Cai nu eueuh laukan dina badan loba cai eueuh laukan ieu. Kalapa caian eueuh laukan. Izin Allah lisan beliau mengatakan setiap ada air pasti ada ikannya.
Si pastor kan enak ngomong, sembarangan kiai bicara. Kelapa ada airnya, tidak ada ikannya. Waduh, dikenal kayak berat. Nah, dalam situasi seperti itu, karomah. Jadi karomat teh lain kereteg hate si wali, lain karomat mah. Jadi karomat mah urusan sentral. Jadi karomat mah si orang mah biasa-biasa semuanya, orang biasa. Tobat ibadah sentral sana yang ngatur karomat. Di satu saat memang saatnya orang ini harus ditolong, sebut saja dalam sebuah kesulitan, dalam sebuah upaya perjuangan, Allah yang memperlihatkan. Untuk yo keretep cek si wali anu sia anu cek ti luhur naon perlu nah. Pak, Nabi Muhammad waktu perang Uhud, sebut saja apa disebutnya kalau dikejar ti karipuh teh, dikejar sampai capek apa itu, pontang panting. Nabi Muhammad sampai belepotan lah, dikejar oleh kalau tidak salah Abdullah bin Qami'ah. Gara-gara pemanah turun teh, kan tadinya udah diatur pemanah di Jabal Uhud, Bukit Uhud, bukan Gunung Uhud, bukit. Ada bukit ya kira-kira 20 meter lah dari lapang. Kalau gunung mau bisa, Jabal Uhud itu Bukit Uhud. Rasulullah mengatur pemanah di atas dan jangan turun, apapun yang terjadi. Alhamdulillah karena strategi bagus, kafir datang dihantam dari atas, dilawan dari bawah, menanglah. Khalid bin Walid belum Islam waktu itu, beliaulah jenderalnya, kabur. Biasa kalau perang sudah menang maka diambil ghanimah, onta lah, kuda lah, termasuk perempuan juga kan dijadikan boyongan ya. Lalu apalagi ya tawanan lah, harta segala macam perbekalan. Nanti disebut teh ghanimah ada ya perlengkapan lah, logistik tuhnya. Ai geus kolot ngomong teh ngahulang heula wae, logistik diambil. Pemanah dari atas nonton ke bawah, aduh repot nih, kalau di atas terus bisa nggak kebagian. Mulailah satu orang mengatakan, anak rek turunnya. Rasulullah melarang. Semenang iya. Perang udah selesai, turunlah 1, 2, 3, 4. Khalid bin Walid, Raja Wali matanya, mata elang itu, begitu melihat mabur nempok ke tukang. Pasukan pemanah turun, mencek orang mah, stop, balik kanan, gerak. Kira-kira kita merana balik doi, diberi lagi briefing. Saudara-saudara, kita lihat mereka sudah turun dan mereka sedang berkumpul untuk berebut ghanimah. Serang kembali, ambil posisi strategi. Pasukan Khalid bin Walid balik lagi, naik lagi, jadi dibalik. Lebih parah daripada tadi. Kalau tadi pasukan Islam di atas di bawah, kafir menyerang dalam kondisi perang. Sekarang kafir menyerang umat Islam tanpa senjata. Ini goplah, lupa, dihantam di luhur, dihantam di hanap, hancurlah. Rasul sendiri pontang-panting, diberi. Sebab ada sayembara kan, siapa yang bisa membunuh Muhammad. Disediakan 100 unta ya, dari dulu juga begitu. Pokoknya ada, maaf kalau kurang tepat. Setahu saya ada begitu sayembara. Maka orang bernafsu untuk membunuh Muhammad. Terutama si namanya Abdullah lagi ngarakeun teh. Ya kena yang ngaran malah Abdullah bin Qami'ah. Kejam. Jatuh terjerembab. Brek.
ada Mus'ab bin Umair. Kalau tidak salah, lihat di tafsir Qurtubi, Pak. Saya dulu lancar nerangkeun gitu teh. Sekarang udah agak lupa-lupa. Ketika Nabi Muhammad akan disbabat, Mus'ab bin Umair maju, kenalah Mus'ab. Mungkin karena terlalu ambisius, imbalan, si Abdullah bin Qamiyah mengubur, qataltu Muhammadah, aku membunuh Muhammad. Maka turunlah ayat, maka wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata gitu. Au kutila, kalau ia mati atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum. Begitu terdengar pengumuman bahwa Muhammad telah terbunuh, makin kacau umat Islam. Muncullah si lupa namanya, tokoh munafik biasa, aya wae kelompok ngalalauk dinu kiruhna, cek si munafik. Nah, saudara-saudaraku, kalau Muhammad sudah mati buat apa lagi? Daripada berat-berat kita balik lagi aja yuk pada agama kita. Untung ada bukan Anas bin Malik, bukan. Ya, bisa salah lah ngaran lah. Kudu ditembuh lah, kudu katalar bener ngaran mah. Udah sok dikarang aing ngomong. Salah satu ulama Jawa, tanah Jawa ya, mungkin juga Sumatera, suka ngarang nama tuh Masitoh. Sampai sekarang menurut masyarakat kan Masitoh jadi nama. Banyak orang anaknya diberi nama Masitoh. Wanita solehah di zaman Firaun namanya Masitoh. Masitoh mah babysitter. Mustun sisir, Masitoh tukang nyisiran. Maka disebut Masitoh tuh binti Firaun. Babysitternya tukang ngurus anak Firaun. Kusabab kiai kurang hati-hati, masyarakat menyebutnya Masitoh. Buah huldi di mana ya buah huldi? Dalam kitab apa ada istilah buah huldi? Saya tidak menemukan istilah buah huldi. Buah abadi, setan menipu bahwa kalau makan buah ini Anda akan abadi gitu. Lain kieu tah ieu teh ngaranna buah huldi. Itu ceroboh dalam mengangkat nama, disebarkan pada orang rame-rame lah. Jadi tungtungna saya ngomongkeun kok. Sudah terlalu kental dengan orang. Kembali ke tadi. Nah, Anas bin lupa ya. Saudara Anas bin Malik. Dia mencabut pedang. In mata Muhammadun, andaikan Muhammad mati, dia sebagai manusia. Begitu hebatnya. Andaikan Allah mau menolong, kami akan berjuang. Wah, keluar ya tanah banteng ketatonnya gitu. Ngamuk. Gugurlah dia arang keranjang. Satu orang melawan banyak. Kalau mau pakai emosi, repot-repot amat. Nabi harus pontang-panting. Ya, itu Nabi Muhammad maka kasih Allah tinggal dikir we. Gusti hancur naon hesena kikituan teh Nabi henteu. Jangankan wali, lihat saking tidak boleh bermain-main dengan karomat Nabi geus puguh di Thaif mah. Waktu di Thaif mah ditawaran cek malakul jibal lagi, bukan malak Jibril, eta sok ceraroboh wae. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Jibril pa jauh-jauh, Jibril mah raja malaikat. Nu gawe kopral nu diomongkeun panglima, salah dewe. Orang bodoh ngangguk aja. Bahkan saya pernah mendengar seorang mubalik menjelaskan tentang Firaun. Saudara ketahuilah Firaun itu orang dulu tinggi besar, giginya satu. Kuntuna cenah hiji ngageblek. Kumisnya keras, kos kawat gitar mun dikitu teh terleng. Cing malim
pidato hareupeun nu bodoh teh meni sakarepna pisan. Saya tahu orangnya, Pak. Saya tahu orangnya, tidak akan saya sebut kode etik. Nah, ngawadul. Itu loba kitu itu. Dina agama teh simpang siur. Betak cekana ge lah. Mun teu kaabotan mah ai tanggal 8 ulin ka dieu orang ngobrol nu karari itu teu diomean mah urang ngomean gitu. Ya. Bukan ingin lain hayang dipisepuh, dipikolot, diugung-ugung. Lain naon perlu, na ugung-ugung. Keur saya mah boga pasantren sagede kieu ge geus mahi. Nama-nama pigawean, tapi kasihan Islam. Tidak ada yang memperbaiki. Mohon maaf ya, orang-orang kampus mohon. Agamana tong dipakai ngalah duit wae. Pesantren dan lain-lain baik. Ya. Jadi Nabi Muhammad teu kieu ketika situasi berat langsung ke Allah, ya Allah. Ketika Malakul Jibal di Taif, ya Muhammad, ya Rasulullah, mohon izin, aku akan cabut gunung ini, kutimpakan pada orang Taif. Rasulullah berjawab, naslah, naslah. Aku tidak diutus untuk menghancurkan, tapi aku hanya diutus untuk mendakwahkan. Mereka tidak menerima, itu urusan Allah. Naslah, siapa tahu anak cucunya nanti akan masuk Islam. Terbukti sekarang di Taif umat Islamnya luar biasa. Padahal leluhurnya membenci Rasul dulu. Lamun Rasulullah ngawaroh harita ke malaikat, ya Rasulullah, urang cabut sikat. Cara orang kan goreng adat paling resep ngadai kalau melihat orang lain jungkal gitu. Kita ini aju lalu kelompok tergesa-gesa, saudara setan kita ini. Kalau dihancurkan waktu itu anak cucunya di mana ya? Begitupun waktu Uhud. Sampai kalau Anda ke Uhud, selain ke makom pahlawan Uhud, Sayyidina Hamzah dan lain-lain, Anda datang ke goa tempat Rasul bersembunyi, tika nyumput ngahod-hod. Ya, berceceran darah dari badannya. Sakitu teh kelas rajana para nabi, para rasul. Nugas lain karomah deui, mukjizat tadi nomor 1. Andai dia mau, ya Rab, rajat kabeh. Tapi ente daku maha takdir itu. Jadi jangan berpikir mengamalkan zikir untuk main-main memperlihatkan kehebatan di depan orang. Nu diajar zikir make hikmah mun nanya nu ngaluarkeun kehebatan sok mesem. Nanti cenah. Dipajang-pajang, ditembung-tembung kehebatan, ngarah sohor. Itu bukan ranah ibadah itu. Bukan ranah ketakwaan itu. Itu di luar itu. Main-main itu lakbun. Ya. Kok Pak Jajang, saya pernah jadi tukang begitu dulu. Karena jelema datang ke dia ijazahan. Bere-bere puasa 3 poe datang ke dia. Buka baju. Lain buka baju rek nanaon ceu lain. Lalaki di lalaki. Buka baju. Tinggal kolor wungkul. Cokot bedog seukeut. Coba heula kana kayu. Cek. Coba. Pokoknya hiji jelema 70 bacok. Lulus. Waduh, murid-murid anak teh kamana teh gagah nangtang. Lain hayang salat subuh lain. Lain hayang tahajud, hayang gelut. Edar tanu hiji gelut di Purabaya eleh. Bebeja ka aing bararonyok. Abdi kieu Aisyah naon gitu. Abdi teh nangtang di ditu hor. Dari situ saya berhenti ngisi-ngisi ilmu begitu. Ai panyaterek dipake nanyerkeun agama lain kalau kahayu yang gelut. Monya Quran gitu, Islam gitu. Itu Haji Hamid. Salah lagi. Sekarang masih laku gitu-gituan. Murid-murid sebuah perguruan
diisi dan lain marabok, gelut, mabok lagi gelut. Akhir-akhirnya maha guru di bidang gituan datang ke sini pada saya, ajengan, saya mau jujur ajengan, ya tolong talkin anak saya yang 2 ini kenapa mabok ajengan, eta anak syekh nanti jadi jago mabok. Mudah-mudahan diampuni Allah. Anda jangan tertipu dengan ilmu-ilmu begitu. Maksud saya, cukuplah saya yang jadi korban. Tapi orang teh sok hayang wae. Sok keheul. Bulan puasa dina mobil aya nu melenyun. Mun aing gagah ku aing disikat pan sakitu. Pasrahkeun ka Allah ku dzikir. Ya Rabb, Engkau lebih tahu. Di pinggirku ada orang seperti itu. Kalau berkehendak, silahkan terserahmu ya Allah. Nggak saya pasrahkan ke orang. Baru kanan telu saya 3 beak melenyun. Cek Allah teh heukeun ae meureun heukeun ae. Gitu aya. Daripada orang kehelongkoh panin teu. Nafsunya dek tanaga medek. Pasrahkan kau. Ternyata dia umpamana di pareuman. Jangan heran, saya mengalami bisa ngomong ting kebenaran maneh narek mareuman urang ngadua sugan bisa jadi gitu. Tak itu camplangkeun ulah dihebat-hebat diri. Ada aja wali liwat teh. Ya sudah ya, udah ada paham nih. Jadi kawalian lain heuheulian, karomat bukan main-main, bukan sesuatu yang harus dikejar-kejar. Jangan pernah mengejar karomat. Nanti nih, teh bil karomat non. Utlubil istiqomah, wala tatlubil karomah. Kejarlah oleh kamu istiqomah ibadah, bukan mengejar-ngejar karomat. Justru karomat adalah jebakan. Saya datang ke Mbah Maktum lagi satu saat ke Cirebon. Saya bertanya pada beliau, Kiai, saya ingin istiqomah. Beliau tunjukkan sebuah figura dari kayu, sudah lebih 30 tahun masih ada di rumah beliau. Ini di rumah beliau. Dulu beliau mengatakan, tuh Kiai, al istiqomah khairum min alfi karomah. Saya dulu menduga ijazah diamalkan, istiqomah baru karomah. Jawab aja, jawab seadanya. Karomat dulu, istiqomah dulu. Istiqomah dulu. Tertib menurut otak kita begitu ya. Amal istiqomah terus menerus baru karomah. Ternyata keliru. Kita ini baru belajar mengamalkan, karomat sudah sering datang. Belum istiqomah karomat sudah datang. Justru karomat itu jebakan. Ketika kita mendapatkan karomat, oh aku hebat, jadi malas amal, gugur kita. Innama nahnu fitnah. Fal matlubu amamakum, yang kau cari masih di depan. Tuh coba lamun teu ngaji hikam kanu praktisi lah. Bisa-bisa nerangkeun tah hadirin moal bisa ya karomat istiqomah heula. Saya biarkan aja Bapak berpikir seperti itu. Karena rata-rata informasinya begitu. Lalu saya perbaiki gitu. Istiqomah itu lebih sulit daripada 1000 karomat. Khairun itu lebih baik, artinya lebih baik, lebih sulit. Bisa jadi karomat mah 1000, istiqomah mencan keneh. Jangan lain gitu aku mah maneh heket. Gas tuh. Jadi walam yusil ilaihim ilaman aroda ayyusilahu ilaih. Jadi semau-maunya Allah aja. Kita ini sebut saja lomba renang atau lomba lari. Lomba renang lah lebih enak, lomba renang Pak. Saya sering memberi contoh dalam mengamalkan tarekat itu. Sebenarnya kita bisa zikir bukan oleh kita. Seperti orang belajar berenang, pegang tambang.
Jadi keceplak kecipleng digusur gitu. Si gawe nu lempang. Karena itu dalam tarekat yang pertama robito, ketersambungan kolbu, tambang kita pada dia, pada mursyid. Baru ada dikir. Baru mujahadah. Jadi dikir orang teh selalu aja keceplak kecipleng gitu. Lain kurang lain kan. Begitu. Nah, ketika lomba apa? Lomba berenang, semua berenang ke sana. Nanti ada yang dijemput. Bos di sebelah sana sebutlah. Dialungkeun tamang. Udin tah, Asep tah, nu sajen kena cenah ti kelepek. Atau kena cenah balik deui gitu. Atau kena cenah di dinya. Gusti kunaon make kitu? Aya hayangna aing ka si eta kitu. Gusti, kumaha da? Da aing nu kawasana ge. Jangan marah. Itu ari urang nu Gusti heula jadi wali murid, wali nikah. 20 tahun kemudian ada murid baru, ternyata dia sudah dilimpahi karomat. Sabodo tingkeun bae. Ini di dunia. Bisa jadi si orang yang di dunia itu pernah keluar karomat, tidak pernah mendapat kehebatan, keterkenalan, di akhirat nanti dia yang taj mahkota. Si orang yang di dunia mendapat karomat ke bagian mangulna bisa jadi. Gusti pan di dunia ke abdi pan siapa baheula. Ari sieu mah ayeuna baheula teh ku aing. Gusti, kumaha aing. Silakan Anda mau milih yang mana lagi. Baru entah dua nana akan baik. Jadi penumpang butut aja meta di tukang. Kita di gebugan heula ku malaikat nanaon umpamana, tapi geus di gebugan teh malaikat jadi mana surga kehet. Benyol-benyol ge aing nepi heuh. Tungtung nama kadinya kelas urang mah. Jangan pernah berpikir kita akan bisa masuk surga dengan amal kita. Moal Pak, moal. Birahmatillah, ku rahmat Allah. Kan ada hadis ya yang menyatakan orang ingin masuk surga dengan amalnya. Hei Fulan, kamu masuk surga dengan rahmatku. Mong Gusti abdi mah hayang objektif. Amal abdi mah dua saklek. Cek Gusti timang malaikat ditimang. Ternyata kalau orang punya amal ibadah berang puasa penting ibadahan teman-teman 500 tahun dipakai ditimbang dengan nikmat berkedip 1 kali lebih mahal berkedip 1 kali. Ibadah siang malam 500 tahun ditimbang dengan 1 kali berkedip. Cek Gusti hayu atuh ai arek ari arekku amal maneh maka surgana timbang we cing bener ku adil na Gusti teh lain ku padol ku adil itu ya saklek tegas berem-berem hidung-hidung gitu adil itu sesuai data ditimbang teh sedang ngicep nage sabaraha ribu kali ratusan ribu kali ngicep balik di itu nana Gusti ku rahmat teh nyacuk aing ge ai panyate gampang nikmat Pak nikmatnya bergaul dengan hikam itu kieu Anda mah rada genah da aya anak nu ngocoblak nu repot mana nu nerangkeun ka anak pan Anda mah najan teu pati kerung ge mikiran kitabna ngarabna jeung segala rupa tinggal kieu we dia jan disada aya anak nu mapatahan tidak ada yang menerangkan kepada saya genayanlah bagianna kitu-kitu we meureuna baik beruntunglah Anda amin yuk lanjut masih banyak waktu ka dieu ya tuh Hasan Basri can beres tuh loba teuing dongengna. Kalau benar Kiai menyebutkan setiap
air ada ikannya. Coba ambil buah kelapa satu. Cek pastur kesempatan aing nekuk kiai. Pan Ki Hasan Basri mah nyata teh ya mun teu salah dibom jadi danasnya. Dibom jadi danas. Dihantam ku senjata kalakah kos borono. Dibajang pakai truk ke sana truk ke sini kalakah truk gitu. Gitu tah ahli zikir. Mun kamari aya Yusman, mana aya Yusman? Aya keneh. Nyaritakeun dulurna narik naon cening. Cara nusokna ti teh. Dah. Heuh mah heuh berat. Selimat gitu tah. Adi manehanana sok ngamalkeun dikir urang, hayo peperode nu kitu sukses menang jadi juara kemarin. Kenapa saya tidak mengopombarkan nukil bisi pajar dikir ke nukitu engke itu mah beneran kebenarannya gitulah ya. Untuk satu kali ya nggak apa-apa lah keur sakadar ngayakinkeun diri mengantong terus-terusan gitu ya gitu tuh tanya kok untuk yo ya bisi teh nyaho sakitu teh murid ajejen anu didinya pan belegugna urang. Ayah menyampaikan begitu itu sekedar isyad, bukan kehebatan jajan. Agung nadikir, nanjana selalu ke situ, lepas diri. Ya. Terus dia naon dia, dibuka kalapa 1, 2, 3, celak, kacapok, ada ikan di dalamnya. Saha nu bisa ngasupkeun lauk ka jero? Apa? Kalahlah si pastur. Itu termasuk karoma. Ngan sakali-kali nah kejadianna kitu we. Henteu kieu tungtungna cek Syekh Hasan Basri, Kiai Hasan Basri. Pokona keur daang ayeuna ngalak-kalapajong kitu. Laukna urang paes di jero. Oh. Jadi karomat mah bukan main-main. Dalam sebuah situasi yang diteliti oleh Allah layak diberi pertolongannya begitu barulah terjadi. Jadi ulah kieu pedah urang kungsi kitu unggal-unggal bar kitu henteu. Di sini mau ngecor masjid. Kalau pakai ilmu nyarang eta teh ngan cangcut. Dibeuleum make uyah prepet-prepet supaya hujan baueun. Aya nu kitu. Ilmu ngaranna ge ilmu. Saya sudah belajar dzikir. Bagaimana caranya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sadaya Gusti teu. Bade dihujankeun mangga, bade henteu sawios. Andaikan menurut pertimbanganmu ya kami harus ngecor dalam tidak hujan, ya tidak hujanlah. Tapi mau hujan juga enggak apa-apa, biar ngecor. Cari waktu yang lain, make kepasrahan. Izin Allah gitu mega ngeser waktu itu mungkin dipertimbangkan dari sana bahwa layak untuk ditolong seperti itu kadienakeun ngecor berage hujan coba teh Gusti ning teu cara kamari ya. jadi khawarik itu bukan diatur oleh kita gitu ya. Ngomong aja pokoknya kieu nya lamun arek hajat ka awe ka dieu sok geus beda deui wae. Kenapa nu hajat hayang halodo hayang loba semah supaya modal ulah lapur ngalah duit dagang kejo juring aing amak-amakna sebenarnya nu jelema ki komo ihwan dikir kikituan biasa hujan baru kau nu tetang paduli teuing dak ngawinkeun mah geus tanyakeun ka minantu ngeusan maneh atos heuh eta nu penting nama cok gitu urusan saya mah bab ke-10 gitu geus rubama atla'aka hayu tuh baca kumaneh euy rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba ankal istisrafa ala asraril ibadi. Kadang-kadang ai ka alam malakut temongkeun ku Allah teh tapi ai kamuliaan teh dibere aya kitu Gusti mah naon kumaha kaoyong ayeuna lanjut
Man atla'a ala asraril ibadi. Manit tola'a ala asraril ibadi walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyati kana itla'uhu fitnatun alaihi. Kana itla'uhu fitnatan alaihi wa sababan lijaril wabali ilaihi. Segala kelakuan orang, kita sering ingin melihat kelakuan orang lain, meneliti kelakuan orang lain dengan dalih untuk memperbaiki. Siapa orang yang ngorek-ngorek batur, mana eta euy? Siapa orang yang ngorek-ngorek kesalahan orang lain, walam yatahallaq bi rahmatillah, ia tidak berhuluk bertata krama dengan kasih sayang ketuhanan, maka ittila'uhu fitnatan, meneliti orang lainnya, ngorek-ngorek kesalahan orang lainnya itu menjadi fitnah alaih wasababan lijaril wabali ilaih, akan ada akibat pada dia. Paham tak? Pahamlah pirakun teu. Pan urang sok resepnya, si eta teh kumaha teh kelakuanana teh. Si eta teh pan kieu. Dasar dina hate lain nyalurkeun rahmat Allah, tapi hayang muka aib batur, hayang mebetkeun batur, maka engke si itu goreng teh cager-cager, urang katepaan gorengna. Paham? Kita harus tahu data, setiap orang harus tahu baik buruknya, tapi harus rahmatil ilahiyah. Di sini kita kalah oleh Kristen. Kristen selalu judulnya adalah kasih sayang. Ayo orang judulnya lain kasih sayang, kakeheul, kaamek. Kita kalah oleh mereka. Mereka datang senyum memperbaiki orang adat-adatan. Sini harus beda. Baik, lanjut. Haddun nafsi bil maksiyati dhahirun jaliyun wa hadduha fit ta'ati batinun wa khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sauba ilajuhu. Saubun ilajuhu hegae sauba pek wae. Ini udah kemarin. Kalau kita maksiat, nafsu merasa terpenuhi, nyata-nyata enak rasanya. Kalau taat, batin khofi, si nafsu mendapatkan manfaat, tapi mun teu make ma'rifat hese karasa manfaat na taat mah. Lamun teu make ma'rifat, bagaimana memperbaikinya, mengobati sesuatu yang khofi, tuh sabun ilaju, sangat sulit mengobatinya. Lanjut. Rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yandurul khalqu ilaika. Aipanya teh ria teh. Katanya jelema sering terjadi ria, ku batur teh katanya urang na ria. Euy nyaraho teh urang alus teuing atuh. Ai ditanyakeun malaikat mana amal uing beak bareto. Kunaon kitu? Ku ria. Da teh nyarahoun, pan maneh hayang. Hunus hanas disebut teh marojula ngalepaskeun ceuk ti dayeuna mah ieu amal teh diuar-uar teh hayang kanyahoan batur teh hayang nyaho amalna hangus. Rubama dakhala riya alaika min haitsu la yadrul alqu ilaika. Mending ikhlas we lah. Ria-ria meusan mah anggap urang ajamatan heuh. Perjalanan belajar ikhlas. Yuk. Istisrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Lihat istisraf sulasi rubai. Sulasi mujarrad mazid fi warnaka. Tilu babka hiji istikhraj. Pakai sinnya apa? Litolab istisraf. Naon istisraf teh cek urang malah hayang sohor teh naon nyebutna
Ya mencari ketenaran hayang sohor popularitas sok naon ka dinya bantuan ku kawan-kawan ya. Istisraf itu begitu dari syarab mulia, istisraf hayang dimulia-mulia, hayang diemang-emang, pengen disebut orang hebat. Awas hati-hati. Ayyalamal khalqu bi khususiyatik, supaya orang tahu kekhususan kita, kehebatan kita. Itu adalah tanda kamu ibadah ke Allah na teu bener. Dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Hartosnya nggak saya geus kaharti tong kudu digupeu wae mah jude kan saja. Ya. Ghaib nadral khalqi ilaika binadrillahi ilaika wa ghaib an iqba gib. Oh ya. Wagib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Manusiawi ya, kalau amal kita ingin diketahui manusia itu manusiawi. Ulah disebut salah heula ulah. Bijaksana, harus bijaksana. Cek hate teh nya hayang kanyahoan jelema naon euy kitu cek urang teh kasorangan gereh. Coba urang kacaritakeun urang kamari sodako 200.000 cek hate sok aya lien kahayang teh adi beuteung teh tamu teh nyahoeun urang kamari naon keneh heulaanan mimitian mas hayangeun gancangan ku urang jawab naon euy eta nu kamari teh saya nama diuningakeun ka nu sanes ghaib kitu tuh lides giles kunaon gilesna nadrol khalqi ilaika binadorillah cek urang mending keneh ditingali ku Allah lamun amal hayang ka Allah nepi ka jelema ditepikeun. Jadi ikhlas teh ngahasilkeun kamasyhuran. Ana bukan orang ikhlas, jejen bukan orang ikhlas, tapi pengen sih hayang diajar ikhlas. Poe ieu nu hadir sekitar 800 nu dihikam di dia. Kitu we badan ku Allah dikitukeun. Ku Allah dikitukeun. Jadi lamun diajar ikhlas teh lain matak teu sohor lain. Semakin kita ikhlas semakin disohorkeun ku Allah kitu. Arek ikhlasnya sugana sohor nyata teh jadi deui kitu teh. Kumaha tuh gerak aing susah ngomongna nu kieu teh. Entong hayang sohor, tong hayang kanyahoanku. Jelema cukup kauningaku saha. Dangke ge pasti dikumahakeun. Tapi entong rarasakeun aku maneh lah. Oge mah diomongkeun malila teuing heuh. Kang, Anda akan mengalami sering-sering Anda tahu tapi hese ngomongkeun. Dina ruhaniyah mah. Pengalaman ruhaniyah mah. Sudah ya ghaib nadrul khalqi ilaika binadril ilaika. Wa ghib an iqbalihim. Nyumput maneh tina iqbal manusia ka urang alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Ketika jelema cek hate sugane jelema teh madep ka urang, medok meneko manut ka urang mending diterima ku Allah daripada ku jelema kitu kan jangan kitu kan lamun diterima ku Allah diterima ku jelema diterima sugane hayang diiqbal ku Allah sugane ku jelema nyata ulah hati-hati lanjut man arafal haqqo syahadahu fi kulli syahidahu fi kulli syai geus kamari kita mah lamun hayang wawuh ka Allah pokona kudu bisa nembus pandang. Ada lagu tembus pandang saya buat tapi belum selesai kelanan lah danyeun laguna ge lain bisnis teh saya ingetna lihat wujud manusia paling sempurna lihat wujud manusia makhluk termulia wajah dan lain sebagainya teh nyawa sakabeh tembuskeun ka Gusti itu namanya tembus pandang iya terus jadi melihat Allah dalam segala sesuatu sudah dibahas kemarin kan.
Terus waman panabihi gobaan kulli syai'in. Pana lebur diri ke Allah, gaiblah segala sesuatu. Lanjut. Waman ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Kalau orang sudah dicintai Allah, segala sesuatu moal napak kana diri. Nah. Pak, bagi yang senang musik, dengar musik itu enak. Lamun keur ngeunah-ngeunah ngadenge lagu Ebit. Tuhan ada di sini dengan biolanya, pareupe lampu cek urang kehead. Menang. Sok, Anda yang senang musik pakai dikir. Nikmatnya dikir daripada musik. Saya mengalami. Saya orang hobi seni dari dulu. Ti leuletik kana mah juara nyanyi di sekolah anak lain juara ngitung. Ngitung mana mah teu timu. Tiba-tiba toge goreng wae. Matak teu pernah jadi juara di kelas teh mah. Di 30 murid ranking kasalawe aja ngantong sok ngomongkeun rahasia apa dulu teh. Di SD Perbawati kurang lebih ada 30, dari 30 murid kelas Pak Usman, si Utun Jejen adalah ranking ke 25 kajigau kasalawe. Dulu ujian SD pun di Parung Seah teh mantan kepala sekolah teh. Di Parung Seah baheula tahun 68 saya ikut ujian 3 SD Karawang, SD Perbawati dan SD Parung Seah. Jadi 3 SD digabungkan jadi 100 leuwih. Orang lain yang pintar-pintar beres keluar si belet si Utun Jejen kieu keneh we di kelas disurakan aing ku babaturan ti leuy ingat keneh we teh si tungtung letah yang nyebut eta. Si eta paling ngaledekan ti baheula keur di SD. Utun sia yang jadi ustadnya yang ditembak sia aing jadi tentara sia. Ingat keneh we mah. Si eta mau diomongkeun moal. Eta ajengan jajan mah cenah memorina. Ingat keneh ting di teu pohon kitu. Lain dendam lain. Si eta antara lain tina eta teh janela nu ku kawat teh SD baheula mah pan teh helan handapna ge urangna ge teu disenal pano. Kena Gus. Bintang kelas di sini Ece Abdullah Hidayat, urang salah bintana, anak Mang Surani, inget keneh deka. Gawe na di practical board, ka dieu teh euy. Isukan sok ka dieu teh. Kayak rek manakiban sok ka dieu teh eta bintang pelajar. Pengumuman dari 3 SD yang digabung, maka yang meraih nilai terbaik Jejen. Saudara teuing percaya henteu Ari di kelas ranking kasalawe. Ujian ti 3 SD pang panderina keluar, teuing salah sugan eta teueunah. Sugan disalahkeun eta teh nu nganilai teh sugan kuduna 38 mau jadi 83 sugan teh kumaha teu nyaho da teu tengah dukun henteu. Ta eta mimiti anak mah teh SD mula ge ku batur geus dianggap si eta mah sok mahiwal geus kitu. Si eta mah sok mahiwal punten lain yang dipuji. Ada hal seperti itu dari kecil. Cek sararea malah cek pun guru mau disebut ngaranna. Jajan da sia marek masantren teu kudu make ijazah, jual we ijazah teh kasih anu nu teu lulus. Aduh, imah zaman baheula lain muka buka rahasia. Ai cek abdi teh, moal da abdi mah masantren ge jeung sakola kedah nganggo ijazah. Oh, sia mah euy. Ini lain jadi pangbadagna. Geus kuat bakat teh kitu. Heukeun di NU kitu, dikakeyak jadi ngan ukur ketua ranting peceng hual nyaho jadi kan bae nu kitu mah asa hayang nurutan gae geus jadi kudu bisa nempo Allah dina sakabeh per waman panabihi gobaan kulise waman ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a mun jelema geus dipikat cinta ku Allah nanaon ge moal neurak hartina moal neurak teh moal kaelehkeun ku setan, moal kaelehkeun ku nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa waqiah nanti malam saja. Ya.